Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Davia Berisemaki dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Joglos Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 131240123. Dan ini adalah video saya yang berisi tentang penganalisaan dan penanganan beberapa hal yang berkaitan dengan pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara Indonesia. Mungkin kalian akan mendengar seputar pembahasan yang mengenai pemindahan IKN yang akan saya bahas di video saya, mengingat topik atau tema pembahasan saya kali ini memang berfokus pada topik tersebut. Jadi saya mohon maaf untuk kalian mungkin menonton video saya karena video ini adalah video pertama kali saya di YouTube. Jadi semoga kalian bisa menikmati video saya. Saya harap video ini mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton video saya. Terima kasih, selamat menonton dan enjoy. Ya, beberapa dari kalian mungkin sudah tidak asing dengan berita yang berseliweran di sosial media tentang pemindahan ibu kota negara atau yang biasa disingkat dengan sebutan IKN. Kali ini saya akan membahas mengenai pemindahan ibu kota negara IKN dan beberapa hal yang menurut saya mungkin harus diutamakan oleh pemerintah, terutama perihal penerapan peraturan daerah IKN sebagaimana Undang-Undang IKN merupakan payung hukum bagi pembangunan IKN, sehingga peraturan pelaksanaannya pun harus selaras dengan ketentuan Undang-Undang IKN yang harus diubah. Revisi peraturan pelaksanaan tersebut akan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan baru yang tercantum dalam Undang-Undang IKN yang telah direvisi untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rumusan perubahan Undang-Undang IKN terdapat penyesuaian materi yang terkait dengan pendataan, utamanya menyangkut penyesuaian OIKN atau Otoritas Ibu Kota Negara, yang sebelumnya merupakan bagian pemerintahan daerah pusat setingkat kementerian atau lembaga menjadi sepenuhnya pemerintah daerah yang bersifat khusus. Dari aspek keuangan negara terdapat pengalihan kedudukan OIKN yang semula berstatus sebagai pengguna anggaran atau barang penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN. Oleh karena itu, akan terdapat penyesuaian regulasi turunan yang akan mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk tata kelola aset khususnya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Terdapat juga transisi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan, yaitu tetap memberlakukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berisi tentang Ibu Kota Negara sepanjang tidak bertentangan dengan rumusan undang-undang. Juga ketentuan transisi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan, yaitu tetap memberlakukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berisi tentang Ibu Kota Negara sepanjang tidak bertentangan dengan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang IKN ini. Selain itu, saat ini sudah terdapat pengaturan mengenai jaminan keberlanjutan di dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang IKN yang mengatur bahwa kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun. Sejak berlakunya rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang IKN ini memperhatikan pelaksanaan dan atau penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tujuan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang IKN. Dan apabila mengambil contoh di negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia, ketentuan negara itu diatur di dalam konstitusi termasuk mengenai kedudukan dan pemindahannya. Oleh karenanya, secara ideal memang Ibu Kota Negara termasuk pemindahannya. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar, di mana ketentuan lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek pemindahan pembangunannya dirinci dalam undang-undang. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan pimpinan Komite 1 DPD RI melakukan rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, dalam rapat yang berlangsung 30 menit ini, pihaknya telah menerima draft naskah dan rancangan undang-undang dari pemerintah, sekaligus menyepakati pembentukan panja revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara. Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari pemerintah atas surat Presiden beserta lampiran terkait rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah diterima oleh pimpinan DPR RI. Jam 2 tadi kita sudah memasuki agenda pertama, yaitu rapat kerja tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tadi disampaikan oleh pemerintah, dan ini adalah tindak lanjut dari
pemerintah waktu itu sudah beberapa waktu yang lalu mengirimkan surat presiden beserta lampiran tentang rancangan undang-undang, baik naskah akademik maupun rancangan undang-undangnya tentang perubahan undang-undang IKN ini, dan kemudian dilanjutkan ke rapat pimpinan DPR, ada rapat Bamus, dan kemudian di paripurna diserahkan kepada Komisi 2. Nah, jadi hari ini tadi kita menerima draft naskah akademik dan rancangan undang-undangnya, kemudian kita tadi sudah sepakati dalam pembentukan panja. Nah, setelah ini kami menunggu nanti nama-nama dari masing-masing fraksi untuk pembentukan panja, dan kemudian nanti akan kita minta juga DIM. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Diatur Simpoti. dalam Undang-Undang Dasar di mana ketentuan lebih lanjut terkait dengan aspek pemindahan dan pembangunannya dirinci dalam undang-undang. Mungkin ada yang bertanya kalau Undang-Undang IKN belum mengatur sistem pemerintahan, bagaimana sistem IKN ke depannya? Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf B Undang-Undang IKN, OIKN adalah lembaga setingkat perubahan Undang-Undang IKN bertujuan untuk memperkuat posisi, kedudukan, serta kewenangan OIKN atas seluruh urusan pemerintah dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara, Plat P, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut dan batas wilayah IKN. OIKN juga memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk kegiatan 4P pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Lebih lanjut mengenai OIKN telah diatur dalam secara keseluruhan, telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun perubahan peraturan pelaksanaan turunannya masih dilengkapi. Dan ini mungkin beberapa opini dari saya yang mungkin bisa membantu, dimulai dari wilayah pinjaman diambil oleh IKN seluas 252 hektar. Artinya wilayah Penajam berkurang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Pasar Utara di Kalimantan harus dilakukan perubahan. Dalam pasal 40 ayat 1 huruf C dan ayat 2 pada ketentuan penutup Undang-Undang IKN sudah diatur bahwa pasal utara di Provinsi Kalimantan Timur perlu diubah paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Maka dari itu Undang-Undang 7 tahun 2002 harus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru Kabupaten Penajam Pasar Utara. Revisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebaiknya juga memuat atau mengatur susunan organisasi pemerintahan. Dalam hal ini kewilayahan selain susunan organisasi yang telah ada sebelumnya, mengantisipasi perkembangan setelah pembangunan IKN telah dilaksanakan atau telah jadi secara keseluruhan, atau bisa diatur secara umum, dan untuk detailnya akan diatur lebih lanjut mengenai peraturan kepala IKN atau peraturan di bawah undang-undang yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan satu lagi, undang-undang IKN yang tiap tahun berubah menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang. Mungkin akan lebih baik jika aturan-aturannya lebih diperkuat. Mungkin cukup sekian pembahasan dan beberapa opini atau saran dari saya pribadi. Terima kasih. Salam semua.